Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan Anda terbangun di pagi hari tahun 2026. Di tengah heningnya fajar yang suci, namun sebelum bibir Anda sempat mengucap Alhamdulillah, tangan Anda sudah meraba nakas, mencari benda persegi yang bersinar terang. Dalam hitungan milidetik, jempol Anda menyentuh layar kaca, dan seketika itu juga, otak Anda dibombardir oleh triliunan data, emosi orang lain, berita buruk, dan notifikasi yang tidak relevan. Tahukah Anda, apa yang Anda sentuh pertama kali di pagi hari adalah perintah langsung kepada otak Anda tentang apa yang paling penting dalam hidup Anda. Jika itu adalah ponsel, maka Anda sedang memberitahu jiwa Anda bahwa dunia, validasi manusia, dan kegaduhan adalah prioritas utama di atas Sang Pencipta. Tanpa Anda sadari, hari demi hari, sentuhan kecil yang konsisten ini membentuk kepribadian Anda menjadi sosok yang cemas, reaktif, dan kehilangan fokus. Rasulullah mengingatkan kita bahwa amalan yang paling dicintai Allah bukanlah yang paling besar atau paling dramatis, melainkan yang paling dawam, yang paling konsisten meskipun hanya sedikit. Sebuah sujud singkat yang konsisten di waktu fajar jauh lebih dahsyat kekuatannya daripada sedekah miliaran yang hanya dilakukan sekali seumur hidup. Narasi ini akan membongkar bagaimana ritual sentuhan pertama ini perlahan-lahan mengukir takdir Anda, baik menuju cahaya atau menuju kegelapan batin. Sebelum kita membedah anatomi kebiasaan ini, pastikan Anda sudah subscribe, klik loncengnya, like, dan share video ini. Dukungan Anda adalah energi bagi dakwah ini di tengah riuhnya algoritma dunia. Mari kita mulai perjalanan ini, kembali ke titik nol kesadaran kita. Detik pertama saat kesadaran kembali dari alam tidur menuju alam dunia adalah momen paling suci dalam siklus harian manusia. Sebuah titik nol di mana otak berada pada gelombang theta yang sangat reseptif. Dalam paragraf ini, kita membedah bahwa sentuhan fisik pertama yang Anda lakukan bertindak sebagai saklar yang menghidupkan program mental untuk sisa hari tersebut. Di tahun 2026, dunia korporat dan algoritma media sosial telah merancang perang saraf yang sangat canggih untuk memenangkan detik pertama ini. Mereka ingin benda pertama yang Anda sentuh adalah perangkat digital. Mengapa? Karena ketika jempol Anda menyentuh layar, Anda secara sukarela menyerahkan kedaulatan pikiran Anda kepada orang asing. Otak Anda yang tadinya tenang dan jernih, tiba-tiba dipaksa memproses hormon dopamin dan kortisol secara prematur, menciptakan ketergantungan biologis yang membuat Anda merasa haus akan informasi sepanjang hari. Sentuhan kecil ini, jika dilakukan setiap pagi, bertransformasi menjadi ritual penghambaan pada teknologi yang perlahan-lahan menggeser posisi Allah sebagai pusat orientasi hidup, menciptakan sebuah bentuk syirik halus di mana benda mati menjadi pengatur suasana hati Anda, melampaui zikir pagi yang seharusnya menjadi perisai utama. Lebih mendalam lagi, paragraf ini mengeksplorasi bagaimana sentuhan pertama tersebut menjadi perintah-perintah atau komen untuk sistem saraf pusat untuk menentukan skala prioritas. Jika yang disentuh adalah mushaf Al-Quran atau tasbih, atau sekadar gerakan tangan yang mengusap wajah sambil berdoa, maka Anda sedang mengirim sinyal kepada alam bawah sadar bahwa ketenangan, syukur, dan koneksi vertikal adalah pondasi eksistensi Anda. Namun realitas 2026 menunjukkan bahwa mayoritas manusia telah terprogram secara sistematis untuk mencari ponsel sebagai objek pertama yang diraba. Perbedaan antara menyentuh kaca layar dan menyentuh dahi di atas sajadah di menit pertama bangun tidur adalah perbedaan antara menjadi budak eksternal dan menjadi tuan atas diri sendiri. Konsistensi dalam memilih sentuhan pertama ini adalah amalan sedikit yang dicintai Allah jika diarahkan kepada kebaikan, karena ia adalah bentuk jihad melawan nafsu yang paling fundamental. Tanpa sadar, setiap pagi Anda sedang memilih siapa yang akan Anda ikuti hari ini. Apakah itu algoritma yang buta atau Tuhan yang Maha Melihat? Dan pilihan kecil yang diulang-ulang ini adalah arsitek yang membangun rumah masa depan Anda, batu demi batu, hingga membentuk struktur nasib yang permanen. Rasulullah bersabda bahwa Allah mencintai amalan yang paling konsisten, adwamuhu, meskipun hanya sedikit. Sebuah prinsip yang kini dalam sains modern tahun 2026 dikenal sebagai neuroplasticity.
Paragraf ini membedah bahwa otak manusia tidak berubah melalui ledakan motivasi yang dramatis, melainkan melalui pengulangan jalur saraf yang kecil namun terus-menerus. Setiap kali Anda melakukan satu tindakan kecil secara konsisten, seperti bangun dan langsung berwudu tanpa menyentuh ponsel, jalur sinapsis di otak Anda semakin menebal dan kuat, laksana sebuah jalan setapak yang lama-kelamaan menjadi jalan tol yang kokoh. Allah mencintai konsistensi, karena itu adalah bukti kejujuran iman yang melampaui emosi sesaat. Ia adalah bentuk pengabdian yang stabil di tengah badai perubahan. Di tahun 2026, di mana manusia kecanduan konten viral yang serba instan dan dramatis, prinsip istiqomah pada hal-hal kecil menjadi obat penawar yang sangat langka namun sangat ampuh untuk mengembalikan integritas manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Sebaliknya, paragraf ini menonjolkan bahaya dari konsistensi pada keburukan yang dianggap sepele, seperti memeriksa notifikasi di detik pertama bangun tidur. Meskipun nampaknya hanya sedikit waktu yang terbuang, namun karena dilakukan secara konsisten setiap hari selama bertahun-tahun, ia akan membentuk arsitektur otak yang reaktif, mudah marah, dan kehilangan kemampuan untuk fokus pada hal-hal yang bersifat jangka panjang atau ukhrawi. Inilah yang disebut sebagai dosa kecil yang diulang-ulang menjadi besar. Allah tidak menuntut kita untuk langsung menjadi ahli ibadah yang sholat sepanjang malam. Namun Allah sangat menghargai seorang hamba yang mampu menjaga satu sunnah kecil, misalnya membaca 2 ayat Al-Quran di pagi hari secara tak terputus. Konsistensi ini adalah bentuk dawam yang menghubungkan ruhani manusia dengan frekuensi ilahi secara terus-menerus. Kekuatan amalan yang konsisten ini terletak pada akumulasi energinya. Ia laksana tetesan air yang melubangi batu karang yang keras. Bukan volume airnya yang menghancurkan batu, melainkan keteguhan tetesannya yang tak pernah berhenti. Sebuah cerminan bagaimana iman yang konsisten mampu meruntuhkan gunung kesulitan hidup yang paling berat sekalipun. Apa yang Anda sentuh dan Anda pikirkan di pagi hari menentukan lensa yang Anda gunakan untuk melihat dunia sepanjang sisa hari tersebut. Paragraf ini membedah fenomena priming psikologis di tahun 2026, di mana input pertama yang masuk ke otak akan mewarnai interpretasi kita terhadap semua peristiwa berikutnya. Jika sentuhan pertama Anda adalah pada berita-berita konflik atau perdebatan di media sosial, maka otak Anda akan berada dalam mode bertahan hidup atau fight or flight sepanjang hari, membuat Anda melihat setiap percakapan sebagai ancaman dan setiap tantangan sebagai beban. Sebaliknya, jika sentuhan pertama Anda adalah pada sesuatu yang menghubungkan Anda dengan kedamaian ilahi, otak Anda akan memancarkan gelombang ketenangan yang membuat Anda lebih bijaksana dalam menghadapi krisis kantor atau konflik keluarga. Karakter Anda tidak dibentuk oleh peristiwa besar yang terjadi setahun sekali, melainkan oleh bagaimana Anda memulai jam pertama setelah terbangun dari tidur Anda, hari demi hari, tanpa jeda. Lebih jauh, paragraf ini mengeksplorasi bahwa karakter sejati seseorang adalah apa yang ia lakukan secara konsisten saat tidak ada orang yang melihat, terutama di keheningan pagi. Di tahun 2026, banyak orang terjebak dalam teater spiritual, di mana mereka tampak saleh di depan umum, namun hatinya tercerai-berai oleh kecanduan digital di balik pintu kamar. Sabda Nabi tentang amalan konsisten adalah kunci untuk membangun integritas batin yang sejati. Memilih untuk tidak menyentuh ponsel dan memilih untuk berzikir adalah amalan kecil yang membangun otot kemauan atau willpower. Orang yang mampu menguasai menit-menit pertamanya di pagi hari akan memiliki kontrol yang lebih besar atas hidupnya dibandingkan mereka yang membiarkan dirinya ditarik-tarik oleh notifikasi. Karakter yang kuat, sabar, dan penuh syukur adalah hasil dari ribuan keputusan kecil yang konsisten di waktu fajar. Inilah yang dimaksud dengan membentuk siapa kamu tanpa kamu sadari. Identitas Anda adalah akumulasi dari sentuhan-sentuhan kecil yang Anda pilih secara sadar setiap pagi, yang pada akhirnya akan menentukan posisi Anda di mata manusia dan kedudukan Anda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara neuroscience, sentuhan pertama pada ponsel di pagi hari memicu lonjakan dopamin instan yang merusak sistem penghargaan alami otak. Sebuah realitas pahit yang harus dihadapi manusia di tahun 2026. Paragraf ini membedah bagaimana rangsangan visual dari layar meretas jalur kenikmatan di otak.
membuat kegiatan ibadah yang bersifat tenang dan kontemplatif terasa membosankan dan berat. Allah mencintai amalan yang konsisten, karena amal tersebut melatih otak untuk mendapatkan kenikmatan dari ketenangan, bukan dari kegaduhan. Zikir pagi adalah metode riset kimiawi otak yang mengembalikan keseimbangan hormon, memberikan kedamaian yang stabil daripada kesenangan semu yang cepat hilang. Memilih zikir di atas ponsel di pagi hari adalah perjuangan biologis yang nyata. Ia adalah upaya untuk merebut kembali kendali atas neurotransmitter kita dari penjajahan industri teknologi yang ingin kita tetap merasa lapar dan haus akan validasi maya yang tak pernah habis. Paragraf ini menonjolkan bahwa amalan yang sedikit namun konsisten, seperti membaca Subhanallah 33 kali dengan penuh penghayatan setiap pagi, memiliki dampak biologis yang jauh lebih sehat daripada menghabiskan waktu berjam-jam membaca informasi yang tak berguna. Dopamin dari ponsel bersifat adiktif dan merusak kemampuan prefrontal cortex untuk berpikir jernih, sementara zikir membangun ketahanan mental dan ketajaman spiritual. Di tahun 2026, banyak orang mengalami kelelahan jiwa, soul fatigue, karena otaknya terus-menerus dipaksa bekerja pada frekuensi tinggi tanpa jeda spiritual. Dengan mengikuti nasihat Rasulullah tentang konsistensi, kita sebenarnya sedang menyelamatkan kesehatan otak kita dari kehancuran. Amalan kecil yang konsisten ini bertindak sebagai jangkar yang menstabilkan emosi. Ia adalah vaksin spiritual yang melindungi kita dari virus kecemasan yang menyebar cepat melalui koneksi internet. Ketika kita mampu menunda sentuhan pada layar dan mengutamakan sentuhan pada sajadah, kita sebenarnya sedang memberi kesempatan bagi otak untuk beristirahat dan menyelaraskan diri dengan energi alam semesta yang telah diatur oleh Sang Khalik. Istilah adwamuhu atau yang paling langgeng atau konsisten dalam hadis Nabi membawa kita pada pemahaman tentang keberkahan waktu yang sering hilang di tahun 2026. Paragraf ini membedah bahwa waktu bukanlah sekedar deretan angka linier, melainkan wadah yang bisa memuai atau menyempit berdasarkan kualitas amalan di dalamnya. Amalan yang konsisten, meskipun hanya membutuhkan waktu 5 menit di pagi hari, mampu menyuntikkan keberkahan ke dalam 24 jam sisa hari Anda. Orang yang menjaga satu amalan kecil secara istiqomah akan merasa waktunya lebih lapang, urusannya lebih mudah, dan hatinya lebih puas dibandingkan mereka yang melakukan banyak hal secara acak dan terputus-putus. Konsistensi menciptakan ritme atau musik spiritual dalam hidup. Ia menyelaraskan detak jantung kita dengan ketetapan Allah, sehingga kita tidak lagi merasa terburu-buru oleh tuntutan dunia yang tidak ada habisnya di era digital ini. Sebaliknya, paragraf ini mengeksplorasi bagaimana ketidakkonsistenan menciptakan kekacauan energi yang melelahkan jiwa di tahun 2026. Melakukan ibadah besar hanya saat tertimpa musibah, lalu meninggalkannya saat senang, adalah tanda bahwa kita hanya memuja diri sendiri, bukan memuja Allah. Sabda Nabi tentang amalan sedikit namun konsisten mengajarkan kita tentang rendah hati dalam berproses. Kita tidak perlu pamer dengan amalan yang luar biasa di media sosial. Cukup satu amalan rahasia antara kita dan Allah yang dilakukan setiap pagi tanpa ada yang tahu. Keberkahan waktu akan turun pada mereka yang menghargai rutinitas suci. Sentuhan pertama pada air wudhu yang dingin di waktu fajar yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun adalah investasi yang akan memanen ketenangan saat sakaratul maut tiba. Inilah pengaruh yang membentuk siapa kita tanpa disadari. Amalan kecil yang konsisten ini adalah jembatan yang menghubungkan kefanaan kita dengan keabadiannya, menjadikan setiap detik pagi kita sebagai benih yang akan tumbuh menjadi pohon keberuntungan di dunia dan akhirat. Di tahun 2026, perilaku manusia telah berubah menjadi reaktif secara ekstrim karena paparan informasi instan sejak bangun tidur. Paragraf ini membedah bagaimana menyentuh ponsel di pagi hari melatih otak untuk selalu menunggu perintah dari luar. Apakah itu email atasan, komentar negatif netizen, atau berita politik. Kita menjadi manusia yang tidak lagi memiliki inisiatif spiritual, melainkan hanya bereaksi terhadap stimulus eksternal. Rasulullah mengajarkan kita untuk menjadi subjek, bukan objek,
melalui amalan pagi yang mandiri dan konsisten. Dengan menetapkan satu amalan yang tidak bisa diganggu-gugat sebelum menyentuh perangkat digital, kita sedang membangun benteng kedaulatan jiwa. Kita menentukan arah hari kita, bukan ditentukan oleh tren yang sedang viral. Ini adalah perjuangan kemerdekaan batin yang paling nyata di abad ke-21, di mana kebebasan sejati adalah kemampuan untuk berkata tidak pada layar di menit-menit paling krusial dalam hidup kita. Lebih mendalam, paragraf ini menyoroti bahwa reaktivitas digital menciptakan kelelahan pengambilan keputusan, decision fatigue, bahkan sebelum jam 8 pagi. Saat Anda menyentuh ponsel dan melihat puluhan pesan, otak Anda dipaksa membuat keputusan kecil yang menguras energi mental. Akibatnya, saat tiba waktunya untuk melakukan ibadah atau pekerjaan yang benar-benar penting, energi Anda sudah habis. Konsistensi dalam amalan spiritual yang sedikit namun stabil bertindak sebagai penghemat energi, power saver bagi ruh. Zikir yang konsisten memberikan struktur yang menenangkan bagi otak, sehingga kita tidak lagi terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Pengaruhnya terhadap karakter kita adalah munculnya ketenangan di bawah tekanan, poise. Kita menjadi pribadi yang mampu berpikir sebelum bereaksi, yang mampu mendengarkan suara hati di tengah kebisingan dunia. Inilah yang membentuk siapa kita, seorang pemimpin atas emosinya sendiri atau budak dari jempolnya sendiri yang terus-menerus mencari asupan validasi palsu di dunia maya yang fana. Dalam dunia finansial 2026, kita mengenal bunga berbunga. Namun dalam dunia iman, ada keberkahan berbunga dari amalan yang konsisten. Paragraf ini membedah bahwa amalan sedikit yang dilakukan setiap hari memiliki kekuatan akumulasi yang melampaui logika matematika biasa. Jika Anda membaca satu halaman Al-Quran setiap pagi secara konsisten selama 10 tahun, perubahan pada struktur jiwa Anda akan jauh lebih dalam daripada seseorang yang menghatamkan Al-Quran dalam semalam namun tidak pernah menyentuhnya lagi selama 1 dekade. Allah mencintai amalan konsisten, karena itu menunjukkan bahwa kita menghargai proses, bukan hanya hasil akhir. Di tahun 2026, banyak orang gagal dalam spiritualitas karena mereka mencari pengalaman puncak yang emosional, namun tidak mau melakukan disiplin harian yang membosankan. Padahal, di dalam kebosanan rutinitas itulah letak pemurnian niat dan kekuatan karakter yang sesungguhnya. Paragraf ini mengeksplorasi bagaimana efek akumulasi ini membentuk nasib kita tanpa disadari. Setiap sentuhan pertama pada sajadah adalah investasi pada ketenangan masa tua. Setiap kalimat zikir yang diulang setiap pagi adalah batu bata yang membangun tembok perlindungan dari depresi dan keputusasaan. Kita seringkali meremehkan amalan yang sedikit, padahal sedikit dikalikan selamanya adalah tak terhingga. Di tahun 2026, godaan untuk berhenti di tengah jalan sangat besar karena distraksi ada di mana-mana. Namun mereka yang bertahan dalam konsistensi adalah orang-orang yang akan memanen buah kesabaran di saat orang lain sedang kelaparan makna hidup. Amalan konsisten adalah rahasia para kekasih Allah, waliullah. Mereka tidak selalu melakukan hal-hal yang aneh. Mereka hanya melakukan hal-hal sederhana dengan cinta yang luar biasa dan ketetapan hati yang tak pernah goyah. Inilah yang akan membentuk siapa Anda di akhir hayat. Akumulasi dari ribuan pagi yang Anda habiskan dengan menyebut namanya secara konsisten dan tulus. Mengapa Allah lebih mencintai amalan yang sedikit tapi konsisten daripada yang banyak tapi terputus? Paragraf ini membedah bahwa cinta Allah berbanding lurus dengan ketulusan dan ketundukan ego. Amalan besar yang dilakukan sesekali seringkali dicampuri oleh penyakit ria atau pamer atau rasa bangga diri. Namun, amalan kecil yang dilakukan setiap hari menuntut disiplin yang menghancurkan kesombongan. Ia memaksa kita untuk tetap taat meski saat kita sedang tidak bersemangat atau sedang sibuk. Allah melihat keteguhan hati kita dalam menjaga janji kecil tersebut sebagai bentuk cinta yang paling murni. Di tahun 2026, ketika standar cinta manusia seringkali diukur dari postingan yang dramatis, Islam mengembalikan kita pada hakikat cinta yang sunyi. Sebuah konsistensi yang tak terlihat oleh mata manusia, namun bersinar terang di mata penduduk langit. Lebih jauh,
Paragraf ini menjelaskan bahwa amalan konsisten adalah cara manusia menyelaraskan diri dengan sifat Allah yang Al-Baqi atau Maha Kekal. Alam semesta ini bekerja dengan konsistensi yang sempurna. Matahari tidak pernah terlambat terbit, dan sel-sel tubuh kita tidak pernah berhenti bekerja. Saat kita melakukan amalan secara istiqomah, kita sedang masuk ke dalam ritme alam semesta yang suci. Di tahun 2026 yang penuh dengan manusia mudi yang bertindak berdasarkan perasaan sesaat, menjadi pribadi yang istiqomah adalah sebuah mujizat. Pengaruhnya terhadap hidup kita adalah munculnya wibawa ilahi. Orang-orang akan melihat kita sebagai sosok yang stabil dan dapat dipercaya. Karakter kita tidak lagi dibentuk oleh emosi yang naik turun, melainkan oleh prinsip yang teguh. Allah mencintai hamba yang konsisten, karena hamba tersebut telah berhasil menaklukkan musuh terbesarnya, yaitu rasa bosan dan kemalasan dirinya sendiri, demi meraih ridho Sang Kholik yang maha menepati janji. Sentuhan pertama tanpa niat, unconscious scrolling, di pagi hari tahun 2026 adalah awal dari pencurian jiwa secara massal. Paragraf ini membedah bagaimana tindakan yang dianggap tidak berbahaya ini sebenarnya adalah penyerahan diri pada kendali eksternal yang merusak otonomi ruhani. Saat kita menyentuh layar secara otomatis, kita masuk ke dalam kondisi transdigital yang membuat kita lupa akan kehadiran Allah dan tujuan penciptaan kita. Otak kita menjadi pasif, hanya menerima apapun yang disuapkan oleh algoritma. Ini adalah kebalikan dari konsep yaqzah, kesadaran, dalam tasawuf. Tanpa kesadaran, amalan kita menjadi hampa, dan tanpa niat, pagi kita menjadi sia-sia. Pengaruhnya adalah pembentukan karakter yang kosong, yang hidup hanya untuk mengikuti arus tanpa memiliki prinsip batin yang kuat untuk bertahan dari fitnah zaman. Paragraf ini menonjolkan pentingnya mengambil kembali kendali fisik atas tangan kita di pagi hari. Tangan adalah alat untuk beramal, namun di tahun 2026, tangan seringkali menjadi alat untuk merusak diri melalui sentuhan pada konten yang haram atau sia-sia. Dengan melatih konsistensi untuk menyentuh benda-benda yang membawa zikir, kita sedang memprogram ulang tangan kita untuk menjadi saksi kebaikan di akhirat nanti. Setiap pagi adalah kesempatan untuk melakukan rebranding jiwa. Apakah kita ingin dikenal sebagai budak teknologi atau sebagai hamba Allah? Pilihan ini ada pada sentuhan pertama Anda. Jika Anda gagal di menit pertama, Anda akan kesulitan di sisa hari. Karakter Anda adalah hasil dari kemenangan-kemenangan kecil atas jempol Anda sendiri. Inilah perjuangan spiritual yang paling relevan bagi generasi 2026, membebaskan jiwa dari cengkeraman layar yang ingin menelan seluruh perhatian kita dan mengembalikannya pada pelukan zikrullah yang menyejukkan. Tahun 2026 adalah puncak dari era distraksi, di mana kemampuan manusia untuk fokus telah menurun drastis melampaui kemampuan fokus ikan mas koki. Paragraf ini membedah bahwa di tengah kekacauan ini, hadis Nabi tentang amalan konsisten adalah strategi bertahan hidup yang paling jenius. Fokus adalah mata uang paling mahal di era sekarang, dan amalan istiqomah adalah cara untuk menjaga kekayaan tersebut. Dengan memilih untuk konsisten pada satu amalan sedikit, kita sebenarnya sedang melatih otot atensi kita agar tidak mudah terdistraksi oleh godaan duniawi. Orang yang istiqomah adalah orang yang memiliki kendali penuh atas perhatiannya. Ia tahu kapan harus menatap layar dan kapan harus menatap langit. Inilah kunci kesuksesan di segala bidang, kemampuan untuk bertahan dalam satu hal kecil hingga ia membuahkan hasil yang besar. Kekuatan istiqomah ini akan terpancar dalam setiap aspek kehidupan kita di tahun 2026, mulai dari karir, hubungan keluarga, hingga kesehatan fisik. Karakter kita akan dikenal sebagai sosok yang selesai dengan dunianya, karena kita sudah menemukan kepuasan dalam rutinitas spiritual yang stabil. Pengaruhnya terhadap nasib kita adalah munculnya perlindungan Allah yang konstan. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang tidak pernah meninggalkannya dalam amalan kecil. Di tengah dunia yang sedang gila dengan kecepatan, kembalilah pada perlambatan zikir yang konsisten.
Sentuhan pertama pagi hari adalah pernyataan perang terhadap distraksi. Ia adalah proklamasi bahwa jiwa Anda tidak untuk dijual kepada perusahaan teknologi manapun. Inilah puncak dari pembentukan diri tanpa disadari, menjadi pribadi yang merdeka, tenang dan bercahaya, karena selalu menjaga tali kecil yang menghubungkannya dengan Allah setiap pagi tanpa pernah terputus. Dalam struktur otak manusia tahun 2026, terdapat pertarungan abadi antara otak reptil yang instinktif mencari stimulasi cepat dan jiwa mutmainah yang merindukan ketenangan ilahi. Paragraf ini membedah bahwa saat jempol Anda bergerak secara otomatis mencari ponsel di pagi hari, itu adalah kemenangan otak reptil yang haus akan dopamin dan rasa aman palsu dari informasi. Sentuhan pertama ini mengunci kesadaran Anda pada mode bertahan hidup yang dangkal, di mana Anda merasa harus segera tahu apa yang terjadi di dunia luar agar tidak tertinggal. Padahal, jiwa Anda membutuhkan momen hening untuk melakukan sinkronisasi dengan frekuensi cahaya fajar. Rasulullah mengajarkan kita untuk segera berzikir dan berwudu, sebuah tindakan yang secara biologis menenangkan sistem saraf simpatik dan mengaktifkan prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan dan pengendalian diri. Memenangkan menit pertama berarti memaksa otak reptil Anda untuk tunduk pada komando jiwa yang tenang. Sebuah amalan kecil yang jika dilakukan secara konsisten akan merubah struktur kepribadian Anda dari sosok yang reaktif menjadi sosok yang berwibawa dan penuh kendali batin. Lebih jauh lagi, kegagalan memenangkan menit pertama ini menciptakan efek domino yang merusak integritas mental sepanjang hari. Paragraf ini mengeksplorasi bagaimana stimulasi digital di pagi hari merusak kemampuan otak untuk masuk ke dalam mode deep work atau kehusyukan dalam ibadah. Ketika sentuhan pertama Anda adalah layar kaca, Anda sebenarnya sedang memprogram otak Anda untuk menjadi pecandu distraksi. Akibatnya, saat Anda mencoba sholat atau bekerja, pikiran Anda akan terus melayang mencari sensasi baru yang serupa dengan apa yang Anda lihat di layar tadi. Sebaliknya, amalan sedikit yang konsisten, seperti membaca doa bangun tidur dengan penuh penghayatan, adalah bentuk latihan beban bagi jiwa. Ia membangun otot atensi yang kuat, sehingga di tengah badai informasi 2026, Anda tetap memiliki jangkar yang kokoh. Karakter Anda terbentuk bukan dari apa yang Anda baca, tapi dari kemampuan Anda untuk memilih apa yang tidak Anda sentuh di awal hari. Inilah puncak dari manajemen diri, menjadikan menit pertama sebagai singgasana bagi Allah, bukan sebagai panggung bagi algoritma media sosial yang rakus akan perhatian Anda. Sentuhan pertama pada air wudhu di pagi hari tahun 2026 adalah teknologi penyucian yang melampaui sekadar kebersihan fisik. Ia adalah proses reboot bioelektrik tubuh yang sangat dahsyat. Paragraf ini membedah bagaimana air yang menyentuh ujung-ujung saraf di wajah, tangan, dan kaki memberikan sinyal kepada otak untuk melepaskan beban stres yang terbawa dari alam mimpi atau kecemasan hari kemarin. Secara spiritual, setiap tetesan air wudhu menggugurkan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh anggota tubuh tersebut, membersihkan medan energi atau aura kita dari residu negatif. Di era digital yang penuh dengan polusi mental, konsistensi untuk menyentuh air sebelum menyentuh layar adalah sebuah pernyataan bahwa Anda lebih mengutamakan kesucian daripada informasi. Air adalah penghantar energi yang luar biasa, dan saat ia digunakan dalam kerangka ibadah, ia menjadi sarana turunnya ketenangan atau sakinah yang akan menyelimuti seluruh aktivitas Anda hingga matahari terbenam kembali. Konsistensi dalam berwudu segera setelah bangun tidur juga merupakan amalan sedikit yang dicintai Allah karena menunjukkan kesiapan seorang hamba untuk menghadap penciptanya dalam keadaan terbaik. Paragraf ini menonjolkan bahwa di tahun 2026 banyak orang kehilangan daya tahan spiritual karena mereka memulai hari dalam keadaan tidak suci secara energetik. Mereka langsung menyerap sampah visual dari ponsel tanpa memiliki proteksi batin. Wudu adalah baju besi tak kasat mata. Orang yang terbiasa menjaga wudu sejak fajar akan memiliki kejernihan wajah dan pancaran mata yang berbeda. Ia tampak lebih segar dan terjaga. Pengaruhnya terhadap karakter Anda adalah munculnya disiplin diri yang tinggi.
Anda belajar untuk mendahulukan perintah Tuhan atas kenyamanan tempat tidur atau tarikan rasa penasaran pada notifikasi. Inilah yang membentuk siapa Anda tanpa disadari. Seorang pejuang subuh yang rapi ruhaninya, yang langkah kakinya diberkati karena ia melangkah di atas bumi dengan keadaan suci, membawa getaran taharah kemanapun ia pergi di tengah dunia yang semakin kotor secara moral. Para ulama besar sering mengatakan bahwa al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah atau keajaiban. Paragraf ini membedah mengapa konsistensi pada amalan kecil di pagi hari 2026 dianggap lebih sakti daripada kemampuan terbang di angkasa atau berjalan di atas air. Keajaiban sejati bukanlah mengubah hukum alam, melainkan mengubah hukum kebiasaan, nafsu yang buruk, menjadi ketaatan yang stabil. Di era yang serba instan ini, orang yang mampu konsisten melakukan zikir pagi selama 10 tahun tanpa putus adalah pemilik kekuatan mental yang luar biasa. Ia telah berhasil mengalahkan musuh terbesar manusia, kebosanan dan rasa malas. Konsistensi ini menciptakan momentum spiritual yang membuat segala kesulitan hidup terasa lebih ringan karena jiwanya sudah terbiasa berada di jalur yang lurus, tidak terombang-ambing oleh perasaan atau keadaan eksternal yang tidak menentu. Lebih dalam lagi, paragraf ini mengeksplorasi bagaimana istiqomah membentuk nasib otomatis dalam hidup Anda. Jika Anda konsisten menyentuh tasbih atau mushaf sebagai ritual pertama, maka di saat Anda menghadapi krisis besar di siang hari, otak Anda secara otomatis akan mencari solusi kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ini adalah pembentukan karakter bawah sadar. Anda tidak perlu lagi berpikir keras untuk menjadi baik, karena kebaikan telah menjadi bagian dari identitas seluler Anda. Di tahun 2026, ketika banyak orang mengalami kelelahan identitas karena terus berubah mengikuti tren, pribadi yang istiqomah adalah mercusuar stabilitas. Ia tetap tenang saat ekonomi guncang, ia tetap bersyukur saat dicaci, karena akarnya sudah tertanam sangat dalam pada amalan-amalan kecil yang ia jaga setiap pagi. Inilah karomah yang sesungguhnya. Sebuah ketenangan batin yang tak tergoyahkan, yang lahir dari ketulusan untuk tetap setia pada janji-janji kecil kepada Allah hari demi hari, tahun demi tahun, hingga maut menjemput dalam keadaan husnul khotimah. Menyentuh ponsel dan melihat konten media sosial di pagi hari tahun 2026 adalah ibarat memberikan makanan sampah kepada otak yang baru saja bangun dan membutuhkan nutrisi murni. Paragraf ini membedah bagaimana algoritma media sosial dirancang untuk memicu rasa iri, kemarahan, atau kecemasan dalam waktu singkat. Saat mata Anda menangkap gambar kemewahan orang lain atau berita konflik sebelum Anda sempat bersyukur, otak Anda secara otomatis melakukan perbandingan sosial yang merusak harga diri. Ini adalah racun bagi kebahagiaan. Nutrisi terbaik bagi otak di pagi hari adalah kata-kata dari langit atau Al-Quran atau refleksi diri yang jujur. Amalan sedikit yang konsisten untuk menjauhkan diri dari layar selama 30 menit pertama adalah diet mental yang paling efektif untuk menjaga kesehatan jiwa dari obesitas informasi yang membuat pikiran menjadi lambat, bingung, dan penuh dengan sampah emosional yang tidak perlu. Paragraf ini menonjolkan bahwa apa yang Anda makan melalui mata di pagi hari akan menentukan energi bicara dan tindakan Anda sepanjang hari. Jika pagimu diisi dengan konsumsi konten yang dangkal, maka bicaramu akan dangkal dan tindakanmu akan tanpa arah. Rasulullah sangat menganjurkan zikir pagi karena zikir adalah nutrisi tinggi bagi ruhani yang memberikan daya tahan terhadap godaan duniawi. Di tahun 2026, banyak orang menderita depresi tanpa tahu bahwa akarnya adalah kegagalan mereka dalam menyaring nutrisi mental di pagi hari. Dengan memilih untuk konsisten membaca maksurat atau zikir-zikir perlindungan, Anda sebenarnya sedang memberikan superfood kepada jiwa Anda. Pengaruhnya adalah munculnya ketajaman intuisi dan kejernihan berpikir. Anda menjadi lebih cerdas dalam memilah mana informasi yang penting dan mana yang hanya gangguan. Karakter Anda terbentuk menjadi pribadi yang selektif dan berkelas, yang tidak membiarkan sampah digital masuk dan mengotori istana pikirannya yang suci, karena Anda sadar bahwa pikiranmu adalah aset paling berharga yang diberikan Allah. Di tahun 2026, tantangan terbesar bagi kehusyukan doa adalah residu gambar dan informasi yang tersimpan di memori jangka pendek kita akibat menyentuh ponsel sesaat setelah bangun.
Paragraf ini membedah fenomena memori visual yang terus berputar di kepala saat kita mencoba sholat subuh. Wajah orang asing, teks berita, atau video pendek yang baru kita lihat tiba-tiba muncul di tengah sujud kita. Ini adalah bentuk pencurian kehusyukan oleh teknologi. Konsistensi untuk melakukan puasa media sosial di awal pagi adalah amalan sedikit yang sangat dicintai Allah karena ia menunjukkan perjuangan kita untuk menghadirkan hati sepenuhnya di hadapannya. Tanpa gangguan visual dari layar, ruang imajinasi dan hati kita menjadi bersih, memungkinkan getaran doa dan zikir meresap hingga ke dasar jiwa, memberikan efek ketenangan yang jauh lebih dalam dan permanen dibandingkan kesenangan semu dari dunia maya. Lebih jauh lagi, paragraf ini mengeksplorasi bahwa kekuatan doa sangat bergantung pada kebersihan antena ruhani kita. Jika antena tersebut sudah penuh dengan debu-debu distraksi digital, maka sinyal pertolongan Allah sulit untuk kita rasakan manifestasinya dalam ketenangan batin. Dengan menjadikan tidak menyentuh ponsel sebelum sholat sebagai aturan tetap, Anda sedang membangun disiplin penghormatan kepada Sang Pencipta. Anda sedang memberitahu diri sendiri bahwa Allah lebih penting daripada siapapun yang mengirim pesan padaku pagi ini. Pengaruhnya terhadap karakter Anda adalah munculnya rasa hormat atau takzim yang tinggi terhadap ibadah. Anda tidak lagi memperlakukan sholat sebagai rutinitas yang ingin cepat selesai, melainkan sebagai pertemuan sakral yang sangat dinantikan. Di tahun 2026 yang serba terburu-buru, pribadi yang mampu berdoa dengan tenang dan fokus tanpa terganggu bayang-bayang layar adalah pribadi yang memiliki kekuatan magnetis. Kehadirannya menenangkan dan ucapannya berbobot, karena ia telah memenangkan pertempuran melawan distraksi di titik paling kritis setiap harinya. Sains tahun 2026 mulai memahami rahasia di balik waktu fajar dan transisi hormon melatonin menuju serotonin yang terjadi saat kita bangun tidur. Paragraf ini membedah bahwa sentuhan pertama dahi ke atas sajadah atau sujud di waktu transisi ini memiliki efek biologis untuk menstabilkan tekanan darah dan meningkatkan aliran oksigen ke lobus frontal otak. Allah mencintai amalan yang konsisten di waktu ini, karena fajar adalah saat di mana pintu-pintu langit terbuka dan energi alam semesta berada pada puncaknya. Sujud pertama yang konsisten bukan hanya ritual agama, tapi adalah pengobatan medis bagi stres kronis. Saat Anda menundukkan bagian tertinggi tubuh Anda ke tanah, Anda sedang melepaskan muatan listrik negatif dan menyerap energi ketenangan dari bumi. Ini adalah cara Allah mendesain manusia agar tetap sehat secara mental dan fisik di tengah dunia yang semakin gila dengan beban kerja dan tuntutan sosial. Paragraf ini menonjolkan bahwa mereka yang konsisten menjaga sujud fajar akan memiliki ketahanan hormon yang lebih baik. Mereka tidak mudah terkena serangan panik atau kecemasan karena sistem saraf mereka sudah dikalibrasi ulang setiap pagi oleh sujud fajar. Sebaliknya, orang yang bangun dan langsung stres karena menyentuh ponsel akan mengalami lonjakan kortisol yang merusak ritme sirkadian tubuh. Pengaruhnya terhadap pembentukan Anda adalah munculnya karakter yang stabil dan tidak mudah goyah. Anda menjadi pribadi yang memiliki kedalaman, tidak mudah tersinggung, tidak mudah depresi, karena Anda sudah menitipkan beban hidup Anda pada setiap sujud pertama di pagi hari. Konsistensi dalam sujud sedikit namun pasti ini adalah rahasia awet muda dan kekuatan fisik para ahli ibadah. Karakter Anda akan terpancar sebagai sosok yang rendah hati namun memiliki kekuatan batin yang sangat besar karena Anda tahu bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari otot atau harta, melainkan dari kedekatan dahi Anda dengan bumi demi meraih ridho Sang Penguasa Langit. Kita sering mengira bahwa untuk dicintai Allah, kita harus melakukan amalan yang spektakuler. Padahal rahasianya ada pada kesetiaan pada hal-hal kecil. Paragraf ini membedah makna istiqomah pada amalan sederhana di tahun 2026 seperti membaca Subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap pagi. Meskipun hanya memakan waktu beberapa menit, namun karena dilakukan secara konsisten tanpa pernah putus selama puluhan tahun, amalan ini menciptakan gema di alam malakut.
Para malaikat mengenali suara hamba tersebut karena keteraturannya. Allah mencintai konsistensi karena ia mencerminkan sifat al-wafa atau kesetiaan. Di dunia yang penuh dengan pengkhianatan dan janji palsu, seorang hamba yang setia pada wirid kecilnya setiap pagi adalah pemandangan yang indah di mata Tuhan. Ini adalah bentuk cinta yang tidak menuntut panggung, cinta yang bekerja di dalam kesunyian fajar, membangun ikatan yang tak terlihat namun tak terpatahkan antara makhluk dan Khalik. Lebih jauh, paragraf ini mengeksplorasi bahwa amalan sedikit yang konsisten adalah cara terbaik untuk menjaga api iman agar tidak padam di tengah badai fitnah akhir zaman. Di tahun 2026, banyak orang mengalami degradasi iman secara drastis karena mereka hanya mengandalkan semangat sesaat atau booster iman. Namun mereka yang memiliki amalan harian yang kecil namun kokoh akan memiliki cadangan energi spiritual saat ujian datang. Pengaruhnya terhadap nasib Anda adalah datangnya pertolongan Allah dari arah yang tidak terduga. Karena Anda tidak pernah meninggalkannya dalam amalan kecil, Allah tidak akan meninggalkan Anda dalam urusan besar. Karakter Anda akan terbentuk menjadi pribadi yang loyal dan dapat diandalkan. Anda menjadi orang yang memiliki prinsip sedikit bicara, banyak bekerja. Karena energi Anda habis digunakan untuk menjaga hubungan rahasia dengan Allah. Inilah yang membentuk siapa Anda. Seorang hamba yang namanya mungkin tidak dikenal di bumi, namun namanya harum dan menjadi perbincangan hangat di antara penduduk langit. Setan di tahun 2026 tidak lagi hanya menggoda manusia untuk berbuat maksiat besar, tapi mereka menggunakan strategi pencurian waktu melalui layar digital untuk membuat amalan kita menjadi terputus-putus. Paragraf ini membedah bagaimana perasaan sebentar saja saat membuka ponsel di pagi hari sebenarnya adalah jebakan untuk menghabiskan waktu emas fajar kita. Setan tahu bahwa jika ia bisa membuat kita tidak konsisten dalam amalan pagi, maka ia telah memenangkan pertempuran hari itu. Amalan sedikit yang dicintai Allah adalah perisai dari pencurian waktu ini. Dengan memiliki jadwal yang kaku untuk amalan pagi, Anda sebenarnya sedang menutup pintu bagi setan untuk mencuri perhatian Anda. Ini adalah bentuk disiplin militer spiritual yang sangat dibutuhkan manusia modern untuk menjaga integritas waktu dan usianya agar tidak habis memuap dalam kesia-siaan dunia maya. Paragraf ini menonjolkan bahwa kehilangan konsistensi dalam amalan pagi berakibat pada hilangnya keberkahan dalam sisa hari tersebut. Anda akan merasa lelah meski tidak bekerja berat. Anda akan merasa sibuk meski tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, orang yang konsisten menjaga batasannya dari teknologi di pagi hari akan merasa waktunya meluas. Ia bisa menyelesaikan banyak hal dengan tenang. Pengaruhnya terhadap pembentukan diri adalah munculnya karakter yang menghargai waktu. Anda tidak lagi menjadi orang yang ngaret atau tidak produktif. Anda menjadi pribadi yang fokus dan efisien. Karakter Anda akan terbentuk menjadi sosok yang memiliki visi jelas. Anda tahu apa yang ingin Anda capai hari ini karena Anda sudah merencanakannya bersama Allah dalam keheningan fajar. Di tahun 2026, mereka yang mampu mengelola waktunya dengan dasar istiqomah adalah mereka yang akan memimpin peradaban, karena mereka adalah satu-satunya kelompok yang tidak bisa dijajah oleh algoritma dan distraksi yang merusak fokus manusia. Sains perilaku tahun 2026 menekankan pentingnya small wins atau kemenangan-kemenangan kecil untuk membangun kepercayaan diri dan kesehatan mental. Paragraf ini membedah bahwa berhasil melakukan satu amalan konsisten di pagi hari, seperti merapikan tempat tidur sambil berselawat, adalah kemenangan pertama yang memberikan sinyal positif kepada otak. Ini merangsang produksi serotonin yang membuat Anda merasa kompeten dan mampu menghadapi tantangan hidup. Allah mencintai amalan sedikit namun konsisten, karena Ia ingin hambanya memiliki jiwa yang kuat dan tidak mudah putus asa. Dengan menyelesaikan tugas spiritual kecil di pagi hari, Anda telah memenangkan pertempuran melawan diri sendiri. Kemenangan kecil ini akan terbawa ke tempat kerja, ke hubungan sosial, dan ke semua aspek hidup, menciptakan pola kesuksesan yang berkelanjutan berdasarkan fondasi kepatuhan kepada Sang Pencipta.
Lebih mendalam lagi, paragraf ini mengeksplorasi bahwa kegagalan menjaga amalan kecil secara konsisten menciptakan rasa bersalah bawah sadar yang merusak rasa percaya diri kita di hadapan Allah. Saat kita sering melanggar janji untuk bangun tepat waktu atau berzikir, kita mulai merasa sebagai hamba yang gagal, yang akhirnya membuat kita semakin menjauh dari agama. Itulah sebabnya Nabi menekankan pada sedikit tapi konsisten. Beliau ingin kita selalu berada dalam mode pemenang di hadapan Allah. Pengaruhnya terhadap pembentukan diri Anda adalah munculnya optimisme iman. Anda merasa dicintai Allah karena Anda mampu menjaga hubungan dengannya. Karakter Anda akan tumbuh menjadi pribadi yang suportif dan positif. Di tahun 2026 yang penuh tekanan mental, Anda adalah pribadi yang paling sehat karena Anda memulai setiap hari dengan kesuksesan spiritual. Inilah arsitek nasib yang sesungguhnya, mengubah hal-hal sepele di pagi hari menjadi tangga-tangga menuju kejayaan dunia dan kemuliaan akhirat yang tak terbayangkan sebelumnya. Kita telah sampai pada bab ke-20, di mana kita menyadari bahwa sentuhan pertama di pagi hari adalah pena yang menulis naskah hidup kita setiap harinya. Paragraf ini merangkum bahwa di tahun 2026, pertarungan sejati bukan lagi di medan perang fisik, melainkan di atas nakas tempat tidur kita masing-masing. Apakah kita akan memilih menjadi budak dari ciptaan manusia, teknologi, atau menjadi hamba dari Sang Pencipta alam semesta? Amalan sedikit yang konsisten adalah kunci untuk merebut kembali kedaulatan jiwa kita. Dengan menjaga apa yang kita sentuh, apa yang kita lihat, dan apa yang kita pikirkan di menit-menit pertama fajar, kita sebenarnya sedang membangun identitas baru yang lebih mulia. Kita tidak lagi menjadi korban dari keadaan atau algoritma, melainkan menjadi arsitek aktif dari nasib kita sendiri di bawah bimbingan wahyu ilahi. Paragraf terakhir di fase ini menegaskan bahwa transformasi diri tidak terjadi dalam semalam melalui satu aksi heroik, melainkan melalui ribuan keputusan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan istiqomah. Setiap pagi adalah lembaran baru yang suci. Apa yang Anda lakukan secara konsisten selama 20 bab ini telah menunjukkan bahwa karakter sejati lahir dari kedisiplinan spiritual. Pengaruhnya adalah munculnya kemerdekaan sejati. Anda tidak lagi butuh pengakuan dunia karena Anda sudah mendapatkan pengakuan dari langit setiap pagi. Di tahun 2026, jadilah manusia baru yang tangannya bersih dari distraksi digital saat fajar menyapa, yang hatinya penuh dengan asma Allah dan yang langkahnya mantap karena ia tahu kemana arah hidupnya. Perjalanan kita masih panjang, namun dengan memegang prinsip sedikit tapi konsisten, kita telah menanam benih pohon raksasa yang akan menaungi kita dengan keberkahan selamanya. Kalimat pertama yang keluar dari lisan dan menyentuh kesadaran saat mata terbuka di pagi hari 2026 adalah Alhamdulillah. Sebuah kode pembuka yang secara instan mengunci frekuensi jiwa pada gelombang syukur. Paragraf ini membedah bahwa di tengah dunia yang terobsesi dengan kekurangan, scarcity, kurang kaya, kurang viral, kurang cantik, mengucap syukur di detik pertama adalah tindakan pemberontakan spiritual yang sangat dahsyat. Secara neuroscience, syukur yang tulus di pagi hari merangsang pengeluaran dopamin dan serotonin secara alami, menciptakan perisai emosional yang membuat Anda tidak mudah terpengaruh oleh berita buruk di media sosial. Allah mencintai amalan yang sedikit namun konsisten ini, karena syukur adalah pengakuan paling murni akan ketergantungan hamba kepada Sang Pencipta. Jika sentuhan pertama Anda adalah rasa syukur, maka otak Anda secara otomatis akan mencari bukti-bukti kebaikan Allah sepanjang hari, mengubah setiap tantangan menjadi peluang dan setiap pertemuan menjadi berkah, menjadikan hidup Anda sebuah magnet bagi kelimpahan yang dijanjikan dalam Al-Quran. Jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku kepadamu. Lebih dalam lagi, konsistensi dalam mengucap syukur di titik 0 hari akan membentuk karakter yang anti rapuh. Paragraf ini mengeksplorasi bagaimana manusia tahun 2026 seringkali memulai hari dengan mengeluh tentang pekerjaan atau cicilan yang sebenarnya sedang memprogram otak untuk berada dalam mode korban, victim mentality. Dengan memaksa diri konsisten bersyukur, meski hanya untuk satu tarikan nafas yang lega, Anda sedang membangun otot mental seorang pemenang. Syukur yang konsisten adalah amalan sedikit yang mampu meruntuhkan gunung kecemasan.
Ia adalah cahaya yang menembus kegelapan batin. Saat Anda bersyukur, setan tidak memiliki celah untuk membisikkan rasa putus asa. Pengaruhnya terhadap nasib Anda sangat nyata. Orang yang bersyukur akan menarik orang-orang positif dan peluang-peluang emas, karena frekuensi ruhaninya selaras dengan sifat Allah yang Maha Pemberi. Inilah yang membentuk siapa Anda tanpa disadari. Seorang hamba yang wajahnya senantiasa bercahaya karena hatinya selalu terhubung dengan sumber nikmat yang tak terbatas, menjadikan pagi Anda sebagai gerbang menuju keberuntungan dunia dan akhirat yang tak terduga. Saat tangan Anda menyentuh permukaan sajadah untuk pertama kalinya di pagi hari 2026, Anda sebenarnya sedang menanam jangkar spiritual yang menghubungkan eksistensi fana Anda dengan keabadian Arsy Allah. Paragraf ini membedah makna fisik dan metafisik dari sajadah sebagai ruang isolasi suci di tengah dunia yang serba bising dan terkoneksi internet. Di tahun 2026, distraksi digital mencoba mencuri setiap detik perhatian kita, namun sajadah adalah tempat di mana algoritma dunia kehilangan kuasanya. Sentuhan kain sajadah memberikan sinyal sensorik kepada otak bahwa waktu dunia telah berhenti dan waktu Tuhan telah dimulai. Konsistensi untuk berada di atas sajadah di waktu fajar, meski hanya untuk 2 rakaat singkat, adalah amalan sedikit yang sangat dicintai Allah. Ia adalah bentuk kesetiaan seorang hamba yang memilih untuk offline dari dunia agar bisa online dengan Sang Pencipta, memastikan bahwa pondasi hari tersebut dibangun di atas tanah ketakwaan, bukan di atas pasir kebingungan informasi yang melelahkan. Paragraf ini menonjolkan bahwa sajadah adalah laboratorium karakter, tempat kesabaran dan keteguhan ditempa setiap pagi. Di tahun 2026 yang menuntut kecepatan, diam di atas sajadah adalah latihan pengendalian diri yang paling ekstrim. Orang yang konsisten menjaga sentuhan pertama pada sajadahnya akan memiliki stabilitas emosi yang luar biasa. Ia tidak mudah meledak saat menghadapi tekanan kerja, karena ia sudah menemukan kedamaian di atas hamparan kain suci tersebut. Pengaruhnya terhadap pembentukan Anda adalah munculnya wibawa batin, haibah. Anda menjadi pribadi yang memiliki kedalaman spiritual yang tidak bisa dibeli dengan materi. Setiap sujud yang dilakukan secara konsisten akan mengikis ego dan kesombongan, menjadikan Anda hamba yang rendah hati namun memiliki mentalitas baja. Inilah yang membedakan antara mereka yang hidupnya terseret oleh arus zaman dengan mereka yang menuntun zaman. Mereka yang menanam jangkarnya di sajadah setiap fajar akan tetap teguh berdiri meski badai fitnah akhir zaman menerjang dengan kekuatan penuh. Karena akar ruhaninya sudah tertandap kuat di singgasana yang maha perkasa. Niat atau nawaitu adalah perangkat lunak software paling sakti dalam Islam yang menentukan nilai dari setiap tindakan fisik, terutama di pagi hari 2026. Paragraf ini membedah betapa krusialnya menetapkan niat secara konsisten sebelum jari Anda menyentuh layar ponsel yang penuh dengan godaan kesia-siaan. Tanpa niat yang sadar, tindakan kita hanyalah refleks biologis yang dikendalikan oleh algoritma. Namun dengan satu niat kecil, saya bangun untuk mencari ridho Allah dan memberi manfaat bagi umat, setiap gerakan tangan dan pikiran Anda berubah menjadi ibadah yang bernilai pahala. Rasulullah menekankan bahwa segala amal bergantung pada niatnya. Dan konsistensi dalam memurnikan niat di pagi hari adalah amalan sedikit yang mampu mengubah rutinitas yang membosankan menjadi petualangan spiritual yang agung. Di tahun 2026, niat adalah kompas yang menjaga agar kapal hidup kita tidak tersesat di samudra informasi yang menyesatkan, memastikan setiap ketikan di layar adalah bagian dari misi suci penghambaan kepadanya. Lebih jauh lagi, paragraf ini mengeksplorasi bagaimana niat yang konsisten setiap pagi akan membentuk integritas seluler dalam diri Anda. Saat Anda berniat secara sadar, Anda sedang mengaktifkan sistem pengaktif retikular atau RAS di otak untuk fokus pada tujuan-tujuan yang mulia. Pengaruhnya terhadap karakter Anda adalah munculnya kejujuran batin.
Anda tidak lagi melakukan sesuatu hanya untuk pamer di media sosial, karena tuan dari tindakan Anda adalah niat tersembunyi yang hanya diketahui oleh Anda dan Allah. Di tahun 2026, pribadi yang memiliki niat murni adalah sosok yang sangat langka dan berdaya tarik tinggi. Ia bergerak dengan kepastian dan ketenangan karena ia tahu bahwa hasil akhir ada di tangan Allah, sementara tugasnya hanyalah menjaga kesucian niat di setiap detik awal harinya. Inilah yang membentuk siapa Anda tanpa disadari, seorang pejuang yang langkahnya terarah, yang bicaranya berbobot, dan yang hidupnya penuh arti karena ia tidak pernah membiarkan satu pagi pun berlalu tanpa stempel niat yang tulus di hadapan Sang Khalik. Di tahun 2026 yang penuh dengan polusi suara dan kegaduhan digital, zikir nafas adalah amalan konsisten yang paling praktis, namun memiliki dampak metafisika yang luar biasa bagi ketenangan seluler. Paragraf ini membedah bagaimana menyelaraskan tarikan dan hembusan nafas pertama di pagi hari dengan asma Allah, seperti Allah saat menghirup dan Hu saat menghembuskan, mampu menurunkan frekuensi gelombang otak dari beta yang cemas menuju alfa yang tenang. Allah mencintai amalan sedikit yang dilakukan terus-menerus ini, karena Ia menjadikan setiap hembusan nafas kita sebagai tasbih yang tak terputus. Zikir nafas adalah cara kita menyentuh Tuhan melalui elemen yang paling dekat dengan kehidupan kita sendiri. Di era di mana banyak orang mengalami serangan sesak nafas karena kecemasan, zikir nafas yang konsisten bertindak sebagai oksigen spiritual yang membersihkan paru-paru ruhani dari karbon dioksida dosa dan keraguan, memastikan bahwa energi yang mengalir dalam tubuh kita adalah energi yang diberkati oleh asmanya. Paragraf ini menonjolkan bahwa zikir nafas yang dijaga secara istiqowah akan merubah irama biologis tubuh Anda menjadi lebih selaras dengan alam semesta. Pengaruhnya terhadap pembentukan diri adalah munculnya kesadaran hadir, mindfulness, yang sangat tajam. Anda tidak lagi hidup di masa lalu yang penuh penyesalan atau masa depan yang penuh ketakutan, melainkan hidup di saat ini bersama Allah. Karakter Anda akan terbentuk menjadi sosok yang sabar dan tidak terburu-buru, gerusa-gerusu. Di tahun 2026, pribadi yang tenang dalam bernafas adalah pribadi yang kuat dalam memimpin. Ia mampu mengambil keputusan jernih di tengah kekacauan, karena pusat gravitasinya selalu terhubung dengan zikir nafas yang damai. Inilah rahasia kekuatan para ahli ma'rifat. Mereka tidak perlu berteriak untuk didengar, karena getaran zikir dari nafas mereka sudah cukup untuk menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah di sekitarnya. Dengan menjaga konsistensi zikir nafas di pagi hari, Anda sebenarnya sedang membangun pembangkit listrik tenaga ruhani yang akan menerangi jalan hidup Anda dengan cahaya ketenangan yang tak pernah padam. Penyakit mental terbesar di tahun 2026 adalah FOMO atau ketakutan akan tertinggal informasi yang dipicu oleh sentuhan pertama pada ponsel di pagi hari. Paragraf ini membedah bagaimana amalan sedikit yang konsisten untuk menunda koneksi internet adalah obat paling mujarab untuk membunuh penyakit ini dan menggantinya dengan keyakinan absolut pada takdir Allah. Saat Anda memilih untuk tidak langsung membuka media sosial, Anda sebenarnya sedang mendeklarasikan bahwa saya tidak takut tertinggal oleh dunia, karena saya sedang mengejar Tuhan yang memiliki dunia. Allah mencintai hamba yang percaya bahwa rizkinya tidak akan tertukar dan beritanya tidak akan terlambat jika ia mengutamakan kewajiban spiritualnya. Keyakinan ini adalah fondasi karakter yang merdeka. Anda tidak lagi menjadi budak tren atau korban manipulasi opini publik, melainkan menjadi hamba yang merdeka karena merasa cukup dengan kecukupan dari Allah, qanaah di setiap fajar yang menyapa. Lebih mendalam lagi, paragraf ini mengeksplorasi bagaimana membunuh FOMO melalui istiqomah di pagi hari akan meningkatkan kualitas intelektual dan spiritual Anda secara drastis. Tanpa beban untuk selalu tahu segalanya, otak Anda memiliki ruang untuk memahami hal-hal besar. Pengaruhnya terhadap nasib Anda adalah datangnya keberuntungan yang stabil. Karena Anda tidak terburu-buru mengejar bayangan dunia, dunia justru akan mengejar Anda sebagai pelayan.
Karakter Anda terbentuk menjadi sosok yang memiliki kedalaman atau depth, bukan sekedar keluasan yang dangkal atau shallow breadth. Di tahun 2026, orang yang memiliki kedalaman adalah mereka yang paling dicari dan dihargai, karena mereka membawa solusi nyata, bukan sekedar riuh rendah informasi. Inilah yang membentuk siapa Anda, seorang manusia yang kokoh seperti gunung, yang tidak goyah oleh badai notifikasi, karena Anda tahu bahwa satu-satunya hal yang tidak boleh Anda lewatkan adalah perjumpaan rahasia dengan Allah di keheningan fajar sebelum dunia mulai berisik dengan kepalsuannya. Sentuhan fisik pertama pada mushaf Al-Quran, atau setidaknya membaca beberapa ayat secara konsisten setiap hari di tahun 2026, adalah proses mengunduh kode-kode langit ke dalam sistem seluler tubuh manusia. Paragraf ini membedah bahwa setiap huruf Al-Quran membawa frekuensi penyembuhan dan kecerdasan yang melampaui kecerdasan buatan AI tercanggih sekalipun. Di era di mana otak manusia mulai mengkerut akibat konsumsi konten durasi pendek yang dangkal, Al-Quran hadir sebagai nutrisi makro yang memperluas kapasitas berpikir dan memperdalam empati. Konsistensi dalam menyentuh dan membaca wahyu di waktu fajar adalah amalan sedikit yang mampu mengubah DNA spiritual seseorang. Ia membersihkan noda-noda hitam di hati akibat paparan kemaksiatan visual sehari-hari, menjadikan ruh Anda kembali murni dan siap menerima ilham-ilham besar dari Allah untuk menyelesaikan masalah kehidupan di tahun 2026 yang semakin kompleks. Paragraf ini menonjolkan bahwa Al-Quran yang dibaca secara istiqomah di pagi hari akan menjadi asisten pribadi yang membimbing setiap langkah Anda secara gaib. Pengaruhnya terhadap pembentukan diri adalah munculnya hikmah atau wisdom dalam berbicara dan bertindak. Anda tidak lagi bicara berdasarkan emosi atau nafsu, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip abadi yang ada dalam kalamullah. Karakter Anda akan terbentuk menjadi sosok yang berwibawa dan dipercaya karena ada nur atau cahaya yang terpancar dari wajah dan ucapan Anda sebagai hasil dari interaksi harian dengan wahyu. Di tahun 2026, pribadi yang memiliki panduan Al-Quran di dalam hatinya adalah pribadi yang paling adaptif. Ia tidak bingung menghadapi perubahan teknologi atau krisis ekonomi karena ia memegang peta jalan dari Sang Pencipta segala keadaan. Inilah yang membentuk siapa Anda, seorang pembawa pesan kedamaian yang langkahnya selalu dijaga oleh para malaikat, menjadikan setiap pagi Anda sebagai momen sinkronisasi antara niat manusiawi dan kehendak ilahi yang maha sempurna. Sentuhan pertama pada uang atau aplikasi perbankan di pagi hari 2026 untuk melakukan sedekah subuh adalah tindakan strategis yang membuka keran keberuntungan harian secara otomatis. Paragraf ini membedah rahasia langit bahwa malaikat subuh senantiasa berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Konsistensi dalam bersedekah di awal hari, meski dalam jumlah yang sangat sedikit, adalah amalan yang paling dicintai Allah karena ia menghancurkan sifat kikir dan keterikatan pada materi tepat saat ego kita baru saja bangun. Di tahun 2026 yang penuh dengan ketidakpastian finansial, sedekah subuh adalah asuransi ilahi yang melindungi harta dan usaha Anda dari berbagai bencana dan kerugian yang tak terlihat. Ia merubah status Anda dari seorang peminta menjadi seorang pemberi, yang secara metafisika menempatkan Anda pada posisi yang lebih tinggi dalam hierarki energi alam semesta. Menarik rezeki datang kepada Anda dengan cara-cara yang ajaib dan tak masuk akal. Lebih jauh lagi, paragraf ini mengeksplorasi bagaimana sedekah subuh yang konsisten membentuk karakter kedermawanan radikal dalam diri Anda. Pengaruhnya terhadap nasib adalah munculnya kemudahan dalam segala urusan, atau taisir, seolah-olah seluruh alam semesta berkonspirasi untuk membantu Anda, karena Anda telah membantu hamba-hamba Allah lainnya di saat dunia masih terlelap. Karakter Anda terbentuk menjadi sosok yang optimis dan berjiwa besar. Anda tidak lagi takut miskin karena Anda sudah merasakan nikmatnya memberi. Di tahun 2026, pribadi yang dermawan adalah sosok yang paling dicintai oleh lingkungan sosialnya, menciptakan jaringan kepercayaan yang kuat yang menjadi modal sosial tak ternilai harganya. Inilah yang membentuk siapa Anda, seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang tangannya selalu di atas, yang hidupnya penuh dengan keajaiban demi keajaiban,
karena Anda telah menjadikan pagi hari sebagai panggung untuk mempraktekkan sifat Allah yang Maha Pemurah, Al-Karim, secara nyata dan konsisten. Sentuhan pertama lisan Anda di pagi hari 2026 akan menentukan apakah Anda akan menjadi sumber penyembuh atau sumber racun bagi lingkungan Anda hari itu. Paragraf ini membedah bahaya lisan beracun di era digital, di mana kemarahan dan gibah bisa tersebar ke jutaan orang dalam sekejap melalui ketikan jari. Konsistensi dalam menjaga lisan dengan zikir pagi, seperti salawat atau istighfar, adalah amalan sedikit yang bertindak sebagai filter netralisir bagi kata-kata yang akan keluar kemudian. Allah mencintai amalan ini karena Ia menjaga kehormatan sesama manusia dan menjaga kedamaian sosial. Di tahun 2026, lisan yang terjaga adalah perisai paling kokoh dari fitnah yang menghancurkan reputasi dan hubungan. Dengan mengawali pagi menggunakan asma Allah, Anda sedang mengunci mulut Anda dari ucapan yang sia-sia, memastikan bahwa setiap kata yang Anda ucapkan memiliki nilai manfaat dan kesejukan bagi jiwa-jiwa yang mendengarnya. Paragraf ini menonjolkan bahwa lisan yang sering berzikir secara istiqomah akan memiliki karomah ucapan atau kaulan sadida. Pengaruhnya terhadap pembentukan diri adalah munculnya integritas sosial yang sangat tinggi. Orang-orang akan merasa aman di dekat Anda karena mereka tahu lisan Anda tidak akan melukai mereka. Karakter Anda akan terbentuk menjadi sosok yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Di tahun 2026, pribadi yang mampu menjaga lisannya adalah pribadi yang paling disegani dalam kepemimpinan dan diplomasi, karena ia bicara dengan nurani, bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Inilah yang membentuk siapa Anda, seorang penyejuk di tengah bara api perselisihan yang setiap ucapannya menjadi obat bagi hati yang luka. Karena Anda telah menjadikan pagi hari sebagai momen untuk mencuci lisan Anda dengan air zikir yang jernih, menjadikan diri Anda sebagai duta kebenaran yang membawa misi rahmatan lil alamin di setiap interaksi harian Anda. Di tahun 2026, setiap dosa dan kesalahan kita seringkali meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus. Namun istighfar yang konsisten di pagi hari adalah teknologi penghapus dosa yang paling mutakhir dari Allah. Paragraf ini membedah bahwa istighfar bukan hanya memohon ampun, tapi juga proses pembersihan residu energi negatif dalam sel-sel tubuh akibat kesalahan masa lalu. Konsistensi dalam menyentuh hati dengan rasa sesal dan ucapan astagfirullah di waktu fajar adalah amalan sedikit yang membuka pintu-pintu langit yang tertutup oleh tumpukan dosa kita sendiri. Allah mencintai hamba yang bertaubat karena Ia menunjukkan kejujuran akan kelemahan diri di hadapan Yang Maha Kuat. Di era yang menuntut kesempurnaan palsu di media sosial, istighfar adalah pengingat bahwa kita hanyalah manusia yang butuh ampunan, menciptakan kesehatan mental yang stabil karena kita tidak lagi dibebani oleh rasa bersalah yang terpendam dan menghancurkan harga diri dari dalam. Lebih jauh lagi, paragraf ini mengeksplorasi bagaimana istighfar yang konsisten akan merubah jalan hidup Anda, takdir, dari kesulitan menuju kemudahan yang tak terbayangkan. Pengaruhnya terhadap nasib adalah datangnya hujan rizki dan kekuatan lahir batin, yuzidkum quwwatan ila quwwatikum. Karakter Anda terbentuk menjadi sosok yang pemaaf dan berjiwa besar. Karena Anda merasa sering diampuni Allah, Anda pun menjadi mudah mengampuni kesalahan orang lain. Di tahun 2026, pribadi yang pemaaf adalah pribadi yang paling bahagia karena ia tidak memikul beban dendam yang melelahkan. Inilah yang membentuk siapa Anda tanpa disadari. Seorang hamba yang bersih dan ringan langkahnya, yang auranya menenangkan karena tidak ada kabut dosa yang menutupinya, menjadikan setiap pagi Anda sebagai momen kelahiran kembali, rebirth yang suci, siap menghadapi tantangan dunia dengan hati yang plong dan jiwa yang sudah dimaafkan oleh Sang Pemilik seluruh ampunan. Kita sampai pada bab ke-30, puncak dari fase transformasi, di mana sentuhan pertama Anda telah berhasil merubah Anda menjadi magnet hidayah bagi diri sendiri dan orang lain di tahun 2026. Paragraf ini merangkum bahwa akumulasi dari semua amalan kecil yang konsisten, mulai dari sentuhan air wudhu, sajadah, hingga zikir, telah menciptakan sebuah medan magnet spiritual yang sangat kuat di sekeliling Anda. Anda tidak lagi perlu mencari hidayah,
Karena hidayahlah yang mencari Anda melalui inspirasi, pertemuan, dan kejadian-kejadian yang tampaknya kebetulan, namun sangat akurat bagi kemajuan hidup Anda. Di tahun 2026, menjadi magnet hidayah adalah tingkat kesuksesan tertinggi. Anda menjadi pribadi yang selesai dengan ego duniawi dan sepenuhnya bergerak dalam orbit kehendak ilahi. Menjadikan hidup Anda sebagai bukti nyata bahwa amalan yang paling dicintai Allah benar-benar mampu merubah nasib manusia seutuhnya. Paragraf terakhir di fase ini menegaskan bahwa karakter Anda sekarang adalah hasil dari pemenangan perang atensi yang Anda lakukan setiap fajar selama 30 bab ini. Anda telah terbentuk menjadi sosok yang memiliki otoritas spiritual. Kata-kata Anda didengar, kehadiran Anda dirasakan, dan hidup Anda menjadi inspirasi bagi orang-orang yang terjebak dalam kegelapan digital 2026. Pengaruhnya adalah kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada jumlah like atau followers, melainkan pada kedekatan Anda dengan Allah. Inilah tujuan akhir dari setiap sentuhan pagi Anda, menjadi manusia yang fana atau lebur dalam cintanya, namun baka atau abadi dalam kemuliaannya. Perjalanan kita akan mencapai puncaknya di 10 bab terakhir. Namun, di titik ini, Anda sudah bukan lagi orang yang sama. Anda adalah seorang hamba yang telah menemukan kunci kerajaannya sendiri di dalam kesunyian fajar, siap untuk menyinari dunia yang sedang meraba-raba mencari arah di tengah kabut teknologi yang membingungkan. Di tahun 2026, kita menghadapi fenomena sakaratul maut digital, sebuah kondisi di mana ruh manusia sulit terlepas dari keterikatan duniawi karena memori visual dan emosionalnya telah terjepit di dalam algoritma perangkat genggam. Paragraf ini membedah bahwa sentuhan pertama pada ponsel di pagi hari sebenarnya adalah latihan untuk memperkuat rantai keterikatan tersebut. Setiap scroll adalah satu lilitan tambahan yang membuat jiwa Anda merasa dunia maya adalah realitas yang lebih penting daripada akhirat. Jika Anda terbiasa menyentuh layar kaca sebagai ritual utama, maka saat maut menjemput, pikiran bawah sadar Anda akan mencari layar tersebut, bukan mencari wajah Allah. Rasulullah SAW mengajarkan amalan sedikit yang konsisten, seperti zikir la ilaha illallah di awal bangun tidur sebagai pedang tajam yang memutus rantai digital ini setiap hari. Ini adalah latihan kematian kecil yang sangat krusial. Dengan memilih untuk tidak menyentuh dunia di menit pertama, Anda sebenarnya sedang melatih ruh Anda agar memiliki kemampuan untuk lepas landas dengan ringan menuju pelukan Sang Pencipta tanpa terbebani oleh sampah-sampah informasi yang menyesakkan dada. Lebih mendalam lagi, paragraf ini mengeksplorasi bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika tangan Anda tidak lagi gatal untuk meraba notifikasi saat mata baru saja terbuka. Pengaruhnya terhadap karakter Anda di tahun 2026 adalah munculnya ketenangan absolut, sakinah yang tidak bisa diganggu oleh tren atau krisis apapun. Anda menjadi pribadi yang memiliki jarak sehat dengan teknologi. Anda menggunakannya sebagai alat, bukan menjadikannya tuan. Konsistensi dalam menjaga jarak ini adalah amalan sedikit yang dicintai Allah, karena Ia menunjukkan bahwa hati Anda hanya dimiliki olehnya. Karakter Anda akan terbentuk menjadi sosok yang misterius namun berwibawa. Anda tidak mudah diprediksi oleh algoritma iklan karena jiwa Anda berada di luar jangkauan radar materi. Inilah yang membentuk siapa Anda, seorang musafir yang cerdas, yang tangannya menggenggam dunia secukupnya namun hatinya terpaut pada arsy sepenuhnya, memastikan bahwa saat panggilan pulang itu tiba, Anda pergi dalam keadaan merdeka, jernih, dan penuh dengan cahaya tauhid yang tak sanggup dipadamkan oleh kegelapan digital manapun. Sentuhan pertama lisan Anda pada sholawat Nabi di pagi hari 2026 adalah tindakan sinkronisasi ruhani dengan frekuensi manusia paling mulia, Muhammad, yang menjadi jembatan antara makhluk dan pencipta. Paragraf ini membedah bahwa di tengah dunia yang semakin dingin dan egois, sholawat adalah energi kehangatan yang mencairkan kekakuan hati. Allah mencintai amalan sedikit yang konsisten ini karena dengan bersolawat, Anda sebenarnya sedang mengundang kehadiran energi kenabian ke dalam ruang kamar Anda.
Secara metafisika, sholawat adalah surat cinta yang langsung sampai ke hadapan Rasulullah, dan beliau membalasnya dengan doa keselamatan bagi Anda. Di tahun 2026, di mana identitas manusia seringkali hancur oleh tekanan sosial, sholawat memberikan jangkar identitas sebagai umat pilihan. Pengaruhnya terhadap pembentukan diri adalah munculnya sifat santun, penyayang, dan penuh empati. Anda menjadi cerminan kecil dari akhlak Nabi di tengah masyarakat yang sedang kehilangan arah moralitasnya. Paragraf ini menonjolkan bahwa sholawat yang dijaga secara istiqomah di pagi hari akan menjadi asuransi syafaat yang melindungi nasib Anda dari berbagai malapetaka duniawi. Setiap kali Anda berselawat, Anda sebenarnya sedang membersihkan saluran rizki dan mempermudah segala urusan yang tampak mustahil. Pengaruhnya terhadap nasib Anda adalah datangnya kemudahan yang ajaib, seolah-olah jalan di depan Anda selalu dibukakan oleh tangan-tangan gaib. Karakter Anda terbentuk menjadi sosok yang disenangi oleh kawan maupun lawan karena ada Nur Muhammad yang terpancar dari aura Anda. Di tahun 2026, pribadi yang rajin berselawat adalah pribadi yang memiliki daya tahan stres paling tinggi karena ia merasa selalu ditemani oleh ruh agung Sang Nabi. Inilah yang membentuk siapa Anda tanpa disadari. Seorang pembawa kedamaian yang langkahnya selalu diiringi oleh doa para malaikat, menjadikan setiap pagi Anda sebagai momen pertemuan spiritual yang penuh dengan rahasia keberkahan dan syafaat yang abadi. Dalam setiap ucapan subhanallah walhamdulillah yang Anda pilih sebagai sentuhan suara pertama di pagi hari, Anda sebenarnya sedang melakukan transaksi investasi real-time di alam keabadian. Paragraf ini membedah janji Rasulullah bahwa setiap kalimat zikir tersebut akan menanam satu pohon di surga bagi pelafalnya. Di tahun 2026, saat orang-orang sibuk berinvestasi di aset kripto atau saham yang fluktuatif, amalan sedikit yang konsisten ini adalah satu-satunya aset yang memiliki nilai kepastian absolut. Konsistensi dalam menabung pohon setiap fajar adalah bentuk kecerdasan finansial spiritual. Anda tidak hanya memikirkan kelangsungan hidup di bumi, tapi Anda sedang membangun perkebunan abadi yang akan Anda nikmati buahnya saat semua harta dunia telah sirna. Pengaruhnya terhadap karakter Anda adalah munculnya rasa tenang yang mendalam, qanaah. Anda tidak lagi rakus mengejar materi, karena Anda tahu bahwa kekayaan sejati Anda sedang tumbuh dengan subur di sisi Allah. Lebih jauh lagi, paragraf ini mengeksplorasi bagaimana pohon zikir ini memberikan naungan bagi jiwa Anda selama masih hidup di dunia 2026 yang panas dengan persaingan. Orang yang istiqomah berzikir akan memiliki pohon pelindung di dalam ruhaninya, sehingga ia tetap merasa sejuk meski sedang dihina, dan tetap merasa kaya meski sedang diuji dengan kemiskinan. Pengaruhnya terhadap nasib adalah munculnya kebercukupan yang tak masuk akal. Anda selalu merasa cukup dan puas, sebuah kondisi mental yang merupakan puncak dari kekayaan. Karakter Anda terbentuk menjadi sosok yang murah hati dan tidak mudah iri hati, karena bagi Anda, dunia hanyalah tempat mampir yang sebentar. Di tahun 2026, pribadi yang memiliki kebun di surga adalah pribadi yang paling bahagia karena ia sudah selesai dengan ketakutan masa depan. Inilah yang membentuk siapa Anda, seorang jutawan akhirat yang berjalan di bumi dengan kesederhanaan namun memiliki cadangan kemuliaan yang tak terbatas di gudang-gudang langit, menjadikan setiap pagi Anda sebagai momen penambahan aset kekal yang takkan pernah bangkrut. Sentuhan pertama hati Anda pada keyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil di pagi hari 2026 adalah pengaktifan sistem perlindungan total dari segala bentuk makar manusia dan jin. Paragraf ini membedah bahwa di era digital yang penuh dengan ancaman siber, sihir modern, dan kebencian tersembunyi, hasad, menyerahkan segala urusan kepada Allah di awal hari adalah strategi pertahanan terbaik. Konsistensi dalam berwakil, tawakal, adalah amalan sedikit yang sangat dicintai Allah karena ia menghancurkan berhala, kepercayaan pada diri sendiri yang berlebihan. Saat Anda berkata, "Cukuplah Allah,"
Anda sebenarnya sedang mengundang kekuatan yang maha perkasa untuk mengambil alih kendali atas semua masalah Anda. Pengaruhnya terhadap pembentukan diri adalah munculnya keberanian baja. Anda tidak lagi takut pada atasan yang zalim, tidak takut pada ancaman ekonomi, dan tidak takut pada masa depan, karena Anda tahu bodyguard Anda adalah penguasa jagat raya. Paragraf ini menonjolkan bahwa tawakal yang konsisten setiap pagi akan merubah nasib Anda menjadi hamba yang dijamin. Pengaruhnya terhadap hidup Anda adalah munculnya kejutan-kejutan bantuan dari arah yang tidak disangka-sangka. Saat Anda buntu, tiba-tiba ada jalan keluar. Saat Anda butuh, tiba-tiba ada bantuan. Karakter Anda terbentuk menjadi sosok yang tenang namun penuh wibawa. Anda tidak banyak mengeluh karena Anda tahu pengaduan Anda sudah didengar oleh Yang Maha Mendengar. Di tahun 2026, pribadi yang memiliki hasbunallah di hatinya adalah pribadi yang paling sulit dikalahkan. Ia seperti benteng yang tak tertembus. Inilah yang membentuk siapa Anda tanpa disadari. Seorang pemenang sejati yang kekuatannya bukan pada otot atau uang, melainkan pada sandarannya yang tak pernah goyah. Dengan menjadikan tawakal sebagai sentuhan pertama setiap pagi, Anda sedang memastikan bahwa hari tersebut adalah hari di mana Anda berjalan di bawah payung perlindungan ilahi yang paling eksklusif. Banyak orang hanya mencari keberkahan besar sekali setahun. Namun dengan menjaga konsistensi amalan di waktu fajar, Anda sebenarnya bisa menemukan Lailatul Qadar versi harian di dalam pagi Anda tahun 2026. Paragraf ini membedah bahwa waktu antara fajar hingga matahari terbit adalah waktu yang penuh dengan distribusi rezeki dan rahmat yang intensitasnya setara dengan ribuan bulan jika dilakukan dengan kesadaran penuh. Konsistensi untuk tetap terjaga secara lahir dan batin di waktu ini adalah amalan sedikit yang mampu melompati ribuan amalan orang lain yang tidur atau sibuk dengan ponselnya. Di tahun 2026, waktu fajar adalah gerbang dimensi di mana doa-doa Anda memiliki kecepatan cahaya untuk sampai ke ars. Dengan memilih untuk berzikir dan berkontemplasi di waktu ini, Anda sebenarnya sedang mengompres waktu keberhasilan Anda menjadi jauh lebih cepat. Apa yang orang lain capai dalam puluhan tahun, Anda bisa mencapainya dalam hitungan bulan melalui keberkahan fajar. Lebih mendalam lagi, paragraf ini mengeksplorasi bagaimana Lailatul Qadar harian ini merubah struktur nasib Anda menjadi penuh dengan keajaiban, miracles. Pengaruhnya terhadap pembentukan diri adalah munculnya ketajaman batin, firasat. Anda menjadi orang yang tahu sebelum diberitahu karena ruhani Anda sudah mendapatkan bocoran hikmah di waktu fajar. Karakter Anda terbentuk menjadi sosok yang intuitif dan sangat efisien dalam bertindak. Di tahun 2026, pribadi yang menguasai fajar adalah pribadi yang menguasai hari. Ia tidak pernah merasa terburu-buru namun selalu sampai lebih awal pada kesuksesan. Inilah yang membentuk siapa Anda, seorang time traveler spiritual yang mampu memanen keberkahan ribuan bulan di dalam setiap pagi yang sunyi, menjadikan hidup Anda penuh dengan lompatan-lompatan kemajuan yang tidak masuk akal bagi logika manusia biasa, namun sangat logis bagi mereka yang mengenal rahasia waktu fajar. Di tahun 2026, sihir bukan lagi hanya berupa mantra kuno, tapi bermanifestasi dalam sihir algoritma yang mampu mengendalikan keinginan dan emosi manusia melalui layar ponsel. Paragraf ini membedah bahwa sentuhan pertama pada doa perlindungan, seperti surah Al-Falaq dan An-Nas, adalah perisai teknologi batin untuk menangkal manipulasi mental ini. Algoritma media sosial bekerja dengan mempelajari kelemahan Anda untuk membuat Anda tetap kecanduan, sedih, atau marah. Namun dengan amalan perlindungan yang konsisten setiap pagi, Anda sedang menciptakan firewall spiritual yang tidak bisa ditembus oleh manipulasi tersebut. Allah mencintai hamba yang memohon perlindungan secara rutin karena itu menunjukkan pengakuan bahwa ada kekuatan gelap yang hanya bisa dikalahkan dengan bantuannya. Pengaruhnya terhadap karakter Anda adalah munculnya kejernihan berpikir. Anda tidak mudah diprovokasi dan tidak mudah tertipu oleh tren-tren palsu yang merusak akidah dan moralitas di era digital ini. Paragraf ini menonjolkan bahwa perlindungan dari kejahatan makhluknya mencakup perlindungan dari radiasi negatif informasi yang merusak kesehatan mental. Pengaruhnya terhadap hidup Anda adalah munculnya rasa aman yang hakiki.
Anda merasa terjaga meski berada di tengah lingkungan yang toksik. Karakter Anda terbentuk menjadi sosok yang mandiri secara emosional. Anda tidak butuh validasi eksternal karena keamanan Anda berasal dari dalam. Di tahun 2026, pribadi yang terlindungi adalah pribadi yang paling sehat jiwanya. Ia mampu menyaring mana yang bermanfaat dan mana yang hanya sampah visual. Inilah yang membentuk siapa Anda tanpa disadari, seorang cyber mukmin yang memiliki ketahanan tingkat tinggi terhadap serangan mental zaman modern, menjadikan setiap pagi Anda sebagai momen instalasi sistem keamanan tingkat dewa yang menjamin keselamatan dunia dan akhirat Anda dari segala bentuk tipu daya yang halus maupun yang nyata. Rasulullah, manusia yang sudah dijamin surga, masih beristighfar minimal 70 kali sehari. Sebuah amalan sedikit namun konsisten yang merupakan metode detoksifikasi nasib paling ampuh di tahun 2026. Paragraf ini membedah bahwa setiap kesalahan kecil kita, termasuk melihat hal yang tidak baik di internet, meninggalkan residu berupa titik hitam di hati yang menghambat aliran keberuntungan. Istighfar yang dilakukan secara konsisten di pagi hari adalah proses pembersihan total terhadap noda-noda tersebut. Secara biologis, rasa sesal yang tulus, taubat, menurunkan kadar kortisol dan merestorasi kesehatan sel-sel tubuh. Di tahun 2026 yang penuh dengan beban dosa kolektif, istighfar pagi adalah cara kita mandi ruhani agar wajah nasib kita kembali bersih dan bersinar, memungkinkan peluang-peluang emas untuk kembali melihat dan mendekati kita, setelah sebelumnya mereka menjauh karena terhalang oleh kabut dosa kita sendiri. Lebih jauh lagi, paragraf ini mengeksplorasi bahwa istighfar yang dijaga setiap fajar akan memberikan kekuatan tambahan atau kuah dalam menjalani hidup yang berat. Pengaruhnya terhadap pembentukan diri adalah munculnya karakter yang jujur dan berani mengakui kesalahan. Anda tidak lagi menjadi orang yang defensif atau suka menyalahkan orang lain. Karakter Anda terbentuk menjadi sosok yang ringan atau light. Orang senang bekerja sama dengan Anda karena Anda tidak membawa beban ego yang besar. Di tahun 2026, pribadi yang rajin beristighfar adalah pribadi yang paling lancar rezekinya. Karena saluran rezekinya tidak pernah tersumbat oleh kerak-kerak maksiat. Inilah yang membentuk siapa Anda, seorang hamba yang selalu baru setiap pagi, yang masa lalunya sudah dihapus dan masa depannya telah dibersihkan, menjadikan hidup Anda sebuah kanvas putih yang siap dilukis dengan pencapaian-pencapaian agung oleh tangan takdir Allah yang Maha Pemaaf. Akumulasi dari amalan sedikit yang konsisten selama 37 bab ini pada akhirnya akan merubah Anda menjadi sebuah oase spiritual yang menghidupkan jiwa-jiwa yang mati di sekeliling Anda pada tahun 2026. Paragraf ini membedah bahwa pengaruh sentuhan pertama Anda di pagi hari kini telah meluap keluar dari diri Anda. Anda tidak lagi hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi kehadiran Anda menjadi penyejuk bagi orang lain. Di dunia digital yang gersang dengan kasih sayang dan penuh dengan kebencian, pribadi yang konsisten zikir dan syukur adalah tempat orang-orang mencari ketenangan. Allah mencintai amalan konsisten karena Ia merubah manusia menjadi wakilnya di muka bumi yang menebarkan rahmat. Pengaruhnya terhadap karakter Anda adalah munculnya karisma yang alami. Anda tidak perlu bicara banyak, namun orang-orang merasa damai saat berada di dekat Anda, karena Anda membawa frekuensi ketenangan yang Anda kumpulkan setiap fajar ke dalam interaksi sosial harian Anda. Paragraf ini menunjukkan bahwa menjadi oase berarti Anda memiliki cadangan energi yang melimpah untuk membantu orang lain tanpa merasa lelah. Pengaruhnya terhadap nasib Anda adalah datangnya pengakuan dan kemuliaan dari manusia tanpa Anda cari. Orang-orang akan memberikan kepercayaan dan kehormatan kepada Anda secara sukarela. Karakter Anda terbentuk menjadi sosok pemimpin yang melayani, servant leader. Di tahun 2026, pribadi yang menjadi oase adalah pribadi yang paling sukses dalam kepemimpinan. Ia tidak memimpin dengan rasa takut, tapi dengan inspirasi batin.
Inilah yang membentuk siapa Anda, seorang pembawa cahaya di tengah kegelapan, seorang pemberi harapan di tengah keputusasaan, yang hidupnya menjadi saksi bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan melalui keteraturan hubungan dengan Sang Pencipta setiap pagi, menjadikan keberadaan Anda sebagai bukti paling kuat akan kebenaran janji-janji Allah di muka bumi. Setiap malam adalah kematian kecil, dan setiap pagi adalah hari kebangkitan. Bab ini membedah bagaimana amalan konsisten melatih kita untuk menghadapi transisi besar ini dengan senyuman kemenangan di tahun 2026. Paragraf ini menjelaskan bahwa orang yang istiqomah dengan sentuhan pertama yang suci setiap pagi sebenarnya sedang melakukan gladi bersih untuk saat terakhir hidupnya kelak. Saat Anda bangun dan langsung ingat Allah, Anda sedang memprogram ruh Anda agar saat sakaratul maut tiba, yang Anda ingat juga adalah Allah. Inilah puncak dari konsistensi. Ia menjamin akhir cerita hidup Anda. Di tahun 2026, banyak orang mati dalam keadaan cemas atau sedang menggenggam ponselnya. Namun Anda, melalui latihan 40 bab ini, telah memastikan bahwa Anda akan mati dalam keadaan menggenggam janji Allah. Pengaruhnya terhadap pembentukan diri adalah hilangnya rasa takut terhadap kematian. Bagi Anda, mati hanyalah berpindah kamar untuk bertemu dengan kekasih sejati yang selama ini Anda ajak bicara setiap fajar. Lebih mendalam lagi, paragraf ini mengeksplorasi bahwa senyuman kemenangan ini lahir dari rasa telah menunaikan tugas dengan baik. Pengaruhnya terhadap nasib adalah husnul khatimah atau akhir yang baik. Karakter Anda terbentuk menjadi sosok yang tenang menghadapi perpisahan. Anda tidak lagi terikat pada dunia dengan cara yang menyakitkan. Di tahun 2026, pribadi yang siap mati adalah pribadi yang paling berani hidup. Ia melakukan segala hal dengan totalitas, karena ia tahu waktunya terbatas. Inilah yang membentuk siapa Anda. Seorang pahlawan ruhani yang telah menaklukkan rasa takut terbesarnya melalui kesetiaan pada amalan-amalan kecil namun dahsyat. Dengan menutup setiap pagi Anda sebagai persiapan keabadian, Anda sedang memastikan bahwa saat matahari hidup Anda benar-benar terbenam, Anda tidak akan pergi ke dalam kegelapan. Melainkan, Anda akan terbit kembali di alam cahaya yang jauh lebih indah dan abadi, disambut oleh lambaian tangan para malaikat yang selama ini menjadi saksi istiqomahmu. Kita sampai pada bab terakhir, puncak dari segala puncak, di mana Anda menyadari bahwa seluruh perjalanan ini, setiap sentuhan pagi, setiap zikir, setiap sujud, hanyalah satu cara untuk mencapai satu tujuan, menjadi hamba yang dicintai Allah di tahun 2026. Paragraf ini merangkum bahwa cinta Allah adalah hadiah terbesar yang melampaui seluruh isi dunia. Saat Allah mencintai seorang hamba, Ia akan memerintahkan Jibril untuk mencintainya, dan Jibril memerintahkan seluruh penduduk langit untuk mencintainya, hingga akhirnya bumi menerimanya dengan penuh kemuliaan. Amalan yang sedikit namun konsisten adalah jalan tol menuju cinta ini. Di tahun 2026, Anda telah berhasil merubah diri Anda dari sekedar pengguna teknologi menjadi seorang hamba yang dicintai. Hidup Anda kini bukan lagi milik Anda sendiri, melainkan sebuah simfoni yang dimainkan oleh kehendak Allah untuk menunjukkan keagungannya di muka bumi. Paragraf penutup ini menegaskan bahwa karakter Anda sekarang adalah mahakarya Allah. Anda adalah bukti nyata bahwa istiqomah adalah mukjizat bagi manusia biasa. Pengaruhnya adalah kebahagiaan yang tak terbendung dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Di tahun 2026, Anda berdiri sebagai manusia baru yang hatinya adalah masjid, pikirannya adalah mushaf, dan langkahnya adalah sedekah. Inilah akhir dari pencarian Anda. Anda telah menemukan bahwa apa yang kamu sentuh pertama di pagi hari bukan hanya menentukan hari Anda, tapi menentukan keabadian Anda. Selamat sahabat beriman, Anda telah menyelesaikan 40 bab transformasi ini. Teruslah istiqomah, karena amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten meskipun sedikit. Jadilah cahaya bagi dunia yang sedang meraba-raba ini, dan biarkan hidupmu menjadi lagu pujian yang tak pernah berhenti bagi Sang Pemilik segala kemuliaan. Sahabat beriman, tuntas sudah perjalanan 40 bab kita.
Kita telah belajar bahwa di balik benda kecil di nakas kita tersimpan pilihan antara syurga dan neraka, antara ketenangan dan kecemasan. Mari kita buktikan bahwa kita adalah umat yang mampu istiqomah di tengah badai digital tahun 2026 ini. Terima kasih telah bertahan hingga detik ini. Inilah saatnya Anda menjadi bagian dari perubahan global. Klik tombol subscribe sekarang juga. Share video ini ke 10 grup WhatsApp Anda agar menjadi cahaya bagi orang lain. Dan jangan lupa like dan berikan komen, saya siap menjadi hamba yang dicintai Allah. Setiap dukungan Anda adalah pahala yang terus mengalir. Semoga Allah senantiasa membimbing tangan kita untuk selalu menyentuh hal-hal yang membawa ridhonya setiap pagi. Doa kami untuk Anda semua. Semoga keberkahan, kesehatan, dan istiqomah selalu menyertai langkah Anda hingga kita bertemu di syurga Firdausnya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.